Kali ini kita mau bahas suatu tema yang sangat luar biasa, kayaknya sepele ya, tapi ini penting buat kita bahas. Dan Intan Room kali ini membahas mengenai jangan dibentak, aku kecapean aja nangis. Nah, kayaknya saya lihat artikel ini menarik ya, karena jangan dibentak karena aku kecapean aja nangis. Mungkin buat beberapa orang akan bilang gini, kenapa sih lu nangis? Gitu aja lu lemah banget sih. Lu gitu aja mewek. Ayo jangan nangis, jangan cengeng. Banyak orang ngomong kayak gitu. Padahal mereka nggak tahu nangis itu adalah cara kita meluapkan emosi sedih yang sedang kita rasakan. Bukan hanya sedih, kadang kalau marah, kecewa dan lain sebagainya, kita nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata. Terkadang mengeluarkan air mata itu bisa mengurangi sedikit dari beban yang ada di dada kita. Nah, yang harus dipahami adalah nangis boleh, sangat boleh, karena itu hal yang manusiawi. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa kembali ke titik putih kamu. Poinnya adalah jangan berlama-lama ketika kamu merasa sedih atau merasa lelah. Lelah, sedih adalah hal yang biasa. Bahkan kamu harus pahami itu hal yang menunjukkan bahwa kamu manusia. Kamu bukan robot, kamu bukan AI, jadi masih ada rasa. Nah, tentunya lelah ini harus kita kenali dulu nih. Lelahnya kamu karena apa? Apakah lelah fisik atau karena lelah psikis? Kita bedakan yuk. Kalau lelah fisik mudah dikenali, misalnya kamu kurang energi untuk bergerak, terus kamu ingin istirahat, kok kayaknya badan juga nggak nyaman. Jadi tanda-tanda itu dirasakan oleh tubuh kamu, sehingga kamu memahami fisik kamu lagi capek. Nah, kalau kayak gini biasanya kita tahu cara mengatasinya dan mencegahnya, karena fisik mudah untuk kita detek. Namun kelelahan mental ini harus kamu pahami. Kelelahan mental ini adalah melibatkan rasa lesu dan penurunan fungsi kognitif. Gejalanya meliputi sulit fokus, konsentrasi kamu menurun, bergaul juga jadi sulit, mudah lupa, kemudian sulit mengambil keputusan, dan yang terakhir adalah otak merasa seperti berkabut. Burnout. Nah, kalau mental ini nggak kelihatan tapi kita rasakan. Nah, yang tahu ini adalah diri kita. Jadi coba deh kamu di teks, kamu merasa kelelahan sekarang itu karena fisik atau karena psikis kamu sendiri. Nah, dampak dari kelelahan ini apa sih? Tentunya dampak kelelahan ini juga ada ya. Yang pertama adalah kalau kesehatan fisik tentunya akan ada penyakit-penyakit yang mungkin bisa datang kalau kita abaikan alarm lelah dari tubuh. Jadi kalau memang tubuh udah merasa capek, udah lelah, istirahat ya. Tubuh kita ini bukan mesin yang bisa bergerak begitu aja tanpa istirahat. Mesin aja kalau nggak ada istirahatnya bisa angus. Apalagi kita manusia yang memang harus punya waktu istirahat, tidur yang sesuai. Kalau kesehatan mental diabaikan, ini meningkatkan kamu untuk mental kamu jadi nggak baik-baik aja. Karena bisa timbul yang namanya dari stres, menjadi depresi, burnout, dan akhirnya timbullah gejala-gejala mental illness lainnya. Dan jangan sampai menjadi mental illness ya. Nah, ini nih ujung-ujungnya nih, ketika akhirnya kamu kelelahan fisik maupun psikis diabaikan, produktivitas diri kita menurun. Akhirnya kita menjadi tidak berprestasi dan segala sesuatunya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhirnya orang-orang melihat kita tidak achieve terhadap pencapaian yang memang mereka harapkan pada kita. Nah, ini bahaya nih, akhirnya timbullah bahwa aku nggak bisa ngapa-ngapain ya, kok aku nggak bisa ini ya, yaitu karena produktivitas kita menurun. Dan terakhir adalah ini yang bahaya, kualitas hidup kita juga menurun. Akhirnya kita gak bahagia, gak gampang puas, dikit-dikit merasa hidup kita gak lebih baik dari orang lain. Boro-boro bisa menikmati hidup, yang ada kita komplain akan hidup kita. Lupa bersyukur, lupa bahwa kita punya sesuatu yang baik dalam sekitar kita, sehingga akhirnya membuat kita merasa hidup gak baik-baik aja. Nah, jadi kalian ngerti ya, kelelahan ini bukan hal yang sepele kalau kita abaikan. Jadi kalau misalnya tubuh kita lelah, it's okay, mau nangis nggak apa-apa, mau istirahat dulu nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama karena kita harus balik dan bangkit lagi. Nah, gimana sih cara mengatasi dan mencegah kelelahan ini? Yang pertama adalah usahakan tidur waktunya cukup nih. Nah, kamu yang tahu, kalau berdasarkan kesehatan mungkin sekitar 7-8 jam ya, tapi tentunya kamu yang tahu tidur yang efektif buat diri kamu. Kemudian yang kedua adalah ciptakan rutinitasnya, karena kita tahu badan kita butuh istirahat, kapan kita harus makan, kapan kita harus melakukan aktivitas lain. Rutinitas ini harus diciptakan. Kemudian identifikasi sumber stres. Ya, kamu harus tahu nih, apa sih sumber yang bikin kamu lelah sehingga menyebabkan kamu stres. Karena dengan mengetahui sumbernya, kita bisa memperbaiki dan mengatasinya. Lalu jaga kesehatan fisik. Ini ya seperti biasa ya, konsumsi makanan yang sehat, jangan lupa minum air putih, minum vitamin, dan olahraga. Ini penting, jangan dianggap sepele. Kemudian belajarlah untuk mengatakan tidak.
ya. Ternyata banyak-banyak mengiyakan semua keinginan orang lain, kita bisa lelah juga loh, lelah fisik dan lelah psikis. Jadi berani berkata tidak untuk kita mempunyai hal-hal yang memang kita kerjakan sesuai tanggung jawab kita. Kemudian luangkan waktu untuk istirahat dan relaksasi. Tubuh butuh istirahat, pikiran butuh istirahat. Jadi jangan kamu gaspol, nanti akhirnya jebol juga di pertahanan diri ya. Dan yang gak kalah penting adalah banyak-banyak berdoa. Karena bisa jadi kelelahan kita ini menunjukkan kita punya jarak dan ruang waktu dengan Sang Pencipta kita. Ingat, jiwa butuh dikasih makan seperti halnya fisik kita. Jadi berdoa harus kamu lakukan. Terakhir adalah cari bantuan profesional, psikolog atau psikiater jika dirasa kamu gak bisa menangani kelelahan yang kamu alami saat ini. Atau kelelahan yang menjadi terus-menerus dan akhirnya mengganggu kehidupan kamu. Artinya kamu butuh bantuan profesional. Dan it's okay, datang ke orang yang tepat, insya Allah masalah kamu bisa terselesaikan. Jadi gimana? Apakah kamu termasuk yang sedang lelah saat ini? Ayo bangun, atasi kelelahan kamu karena hidup di sana masih lebih indah.